Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Hmm. Sedikit Ada, mood. sedikit mumet. Ya, dibuat enjoy aja, Bu. Ya, ada apa ya, Bu, ini? Kita sampai bicara berdua ini. Apa yang Nah, ingin Bu Ika capai pada percakapan kita nanti? nah, ini Pak Nur yang bikin saya sedikit mumet. Itu tentang ini anak-anak itu SMP ya di sekolah saya itu gampang sekali untuk mengejek atau membuli temannya dengan apa ini menyebut nama orang tua begitu. Jadi satunya diingatkan, satunya muncul, satunya diingatkan, satunya muncul. Jadi tidak berhenti-berhenti sampai saya ini kadang jengkel gitu. Oh begitu ya, Bu. Iya, Ya, itu permasalahan itu juga sering Bu saya alami di SD kelas 5 yang saya ajar itu terkadang juga gitu saling 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 membalas. Satu satu yang mulai, satunya membalas nggak terima gitu ya Bu ya. iya, Nah, baiklah. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya dulu Bu. iya. Dari skala 1 sampai 10, Hmm. kira-kira seberapa besar Bu Ika ini dalam mencapai tujuan ini? Oh, berapa ya Pak ya? Mungkin masih 6 Pak Nur. Sekitar 6. Iya. Hmm. Apakah Bu Ika ingin meningkatkan ke berapa kira-kira jika ingin ditingkatkan? Oh, ke berapa ya? Mungkin 8 itu sudah bagus Pak Nur. Ke Iya, level yang 8 ya? iya, heeh. Eh, Oke, saya mengerti. Menurut Bu Ika ini, bagaimanakah kekuatan Bu Ika yang dimiliki Bu Ika untuk mengatasi masalah ini, Bu? Eh, Mungkin gini ya Pak Nur, beberapa guru termasuk saya sudah punya ini niatan untuk apa ya mengurangi atau mencegah tindakan anak-anak tersebut begitu. Terus gini, apa ketika saya ajak teman-teman untuk me, apa, mencegah anak-anak berbicara dengan menyebut nama orang tua tersebut, ya ada beberapa guru, beberapa teman itu mau ikut serta. Gitu Mak Nur. Berarti juga ikut membantu Bu Ika ya dalam Iya, memecahkan masalah ini. Eh, iya, Baik. betul. Terus bagaimana Bu dengan hambatan atau kendala yang mungkin akan muncul atau yang Bu Ika hadapi nanti ketika ingin melaksanakannya? Kalau hambatan sih ini ya Pak Nur. Yang pertama mungkin dari korban atau dari anaknya ini. Kadang itu kalau diejek temannya, dibully temannya, itu dia enggan untuk bercerita kepada gurunya. Entah itu takut, ataukah malu, ataukah diancam oleh yang mengejek atau bagaimana itu. Jadi anak-anak ini kurang terbuka. Itu yang pertama Oh, hambatannya. Yang seperti kedua, itu. itu ini ada sebagian Bapak Ibu Ya, guru, teman itu bersikap apa ya, kayak acuh tak acuh gitu loh Pak Nur. Jadi tidak peduli, pokoknya saya mengajar mau anak-anak gini, mau anak-anak gitu, itu ada yang bersikap acuh tak acuh gitu. itu. Jadi kita sebagai guru yang apa, peduli itu capek-capek melarang, tapi ada Yang sebagian lain, guru lain, malah tidak peduli begitu. gitu. Oke. Nah, dari masalah itu kira-kira menurut Bu Ika
apa solusi yang bisa Ibu Ika terapkan nanti? Apa ya Pak? Mungkin ini saya akan mencoba dengan rekan guru yang sependapat dengan saya untuk Ya, membuat program mungkin ya, membuat program anti bullying gitu ya. ya Dengan program. dengan mengundang narasumber dari luar, wali murid, begitu mungkin. Karena yang saya rasakan, yang saya pikirkan ya, mungkin anak-anak ini kalau dibilangi gurunya itu mungkin bosan dan, eee, cenderung tidak begitu menghiraukan gitu. Jadi Kurang pikiran percaya gitu, saya Bu, ya? nah itu, jadi Oh, pikiran iya. saya mungkin kalau didatangkan narasumbernya, itu mungkin mereka akan, gimana ya, kalau biasanya narasumber mungkin orang psikolog ya, jadi mereka tahu bagaimana caranya, untuk masuk ke apa, mental anak-anak untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak itu caranya bagaimana, mungkin mereka lebih tahu ya daripada kita, gitu. Mhm. Jadi saya punya rencana untuk mendatangkan, narasumber dari luar, Dari begitu kan. luar, oke. Iya, Baik, itu langkah yang sangat bagus dan positif, Bu, mhm. dengan mendatangkan orang yang lebih dapat dipercaya gitu ya. Nah, Sehingga anak-anak mungkin dampaknya nanti akan lebih manut atau mengikuti. mhm. Nah, sekarang bagaimana Bu Ika ini merencanakan untuk mencapai tujuan itu tadi, Bu? Eee, saya ini, apa, mulai dari kepala sekolah, maksudnya minta izin dulu kepada, Oh, ibu kepala sekolah yang pertama. ya, Yang kedua mungkin saya akan, eee, diskusi skala kecil dulu dengan rekan-rekan guru yang sependapat dengan saya, itu, ya, eee, mhm, itu langkah awal saya. langkah awalnya itu. Iya, Terus, apakah ada prioritas tertentu, Bu, dalam rencana Bu Ika ini? prioritasnya mungkin ya ini, menurunnya menurunnya anak-anak untuk saling mengejek orang tua itu. Prioritas Hmm, saya masih itu sih. iya, kalau menurun nanti dikatakan berhasil gitu. Iya, Ya, heeh. itu langkah yang bagus, Bu. Bagaimana, Bu, dengan jangka waktunya nanti? Apakah butuh waktu yang lama atau cuma sekali atau 2 kali saja? Mungkin ini ya Pak Nur, kalau mendatangkan narasumber itu sebetulnya sih segera ya, segera dan, Ya, ya, hal itu mungkin nanti akan saya lakukan ini saat eee awal dulu ya mendatangkan narasumber, nanti saya ya, melihat dulu perkembangannya bagaimana, gitu. Jadi kalau kalau misalkan nanti, eee, dalam waktu dekat ini tidak bisa ya mungkin minggu depan bulan depan gitu Pak Nur. bulan depan 1 bulan, direncanakan gitu ya? iya, heeh, Oh, dalam ya jangka berarti waktu 1 bulan. semakin cepat dilaksanakan, mungkin nanti akan juga Mhm, semakin baik gitu, Bu, ya? iya. Ya, itu bagus sekali, Bu. Nah, rencana Bu Ika ini nanti dikatakan berhasil, bisa Bu Ika ukur dari mana, Bu? Mmm, yang pertama mungkin anak-anak berkurang berkurang, eee, ocehan-ocehan atau ejek-ejekan antar satu anak ke anak yang lain itu berkurang yang pertama. Yang kedua, seperti bapak ibu guru yang tadinya tidak sepaham dengan saya, Ya, nah mulai untuk peduli gitu. Walaupun oh peduli. tidak ada aksi, tapi setidaknya peduli, mau ikut serta untuk mengingatkan anak-anak begitu. Mhm. Iya, butuh
memang Bu, anak-anak itu butuh perhatian dari Bapak Ibu guru. Ya. Nah, saya juga sering melakukan itu, Bu. Kalau saya memberikan contoh ke anak-anak itu, mereka akan semangat mengikuti apa yang saya contohkan. Tapi jika saya tidak memberikan contoh, anak-anak itu akan kayak enggan gitu loh, Bu. Nah, di Iya. situ peran perhatian seorang guru terhadap anak. Nah, sekarang seandainya ini loh, Bu, ya, Bu Ika ini gagal dalam mencapai rencana ini. Entah itu nanti Bu Ika kesulitan mendapatkan narasumber atau kepedulian Bapak Ibu yang lain itu masih kurang, itu apa yang akan Bu Ika lakukan? Apa ya Pak Nur? Mungkin ini kalau misalkan nanti mendatangkan narasumber itu kesulitan, ya terpaksa kita akan mengundang wali murid beserta anak-anak itu ke sekolah. Iya, Mungkin, iya. nah di situ nanti kita kumpulkan wali murid beserta anak-anak. Jadi kita beri edukasi. Jadi Bapak Ibu guru sendiri yang memberi edukasi, ya semoga saja dengan pendekatan kepada orang tua atau wali murid itu nanti akan bisa lebih mengena gitu. Kalau misalkan Iya. rencana yang pertama tadi gagal gitu ya. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. ya tidak perlu Ya, mengajukan rencana B. Itu Pak Nur. ya betul Bu. Memang peran wali murid ini sangat penting Bu kalau di rumah. Karena kita juga bisanya memantau itu hanya sebatas di sekolah. Ya, di Iya, luar sekolah itu murni tanggung jawab orang tua. Nah, ketika orang tua luput dari perhatian, memberikan perhatian ke anak, itu juga iya, akan berbahaya. Termasuk lingkungan. Lingkungan itu juga sangat berpengaruh, Bu. Sehingga anak-anak nanti kebiasaan yang di rumah terbawa ke sekolah dan juga menular ke yang lain. iya, Nah, betul. Betul baiklah. sekali. Eh, Bagaimana komitmen Bu Ika terhadap rencana aksi ini, Bu? Komitmen saya mungkin ini ya, yang pertama saya berusaha semaksimal mungkin ini untuk rencana ini. Nah, yang kedua, eh, apa? Saya sepakat dengan Bapak Ibu guru yang sepaham dengan saya. Itu mungkin itu Pak Nur. Gitu. Iya. Oh ya. Kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Bu Ika ini untuk menjaga komitmen ini? Tentunya kepala sekolah, terus rekan Kepala guru, sekolah, rekan guru, ya, ada dan lagi yang lain? orang tua pastinya di rumah. Jadi di sekolah juga dijaga, maksudnya agar anak-anak tidak saling mengejek dan di rumah juga seperti itu. Karena mereka kan tinggalnya di rumah berdekatan. Jadi peran wali Orang murid tua. atau orang tua untuk memantau itu juga sangat diperlukan, sangat penting. Nah, ketika di sekolah Bu yang bisa membantu, kalau di kelas, nah mungkin siapa yang bisa menjaga komitmen ini ketika di kelas? Kalau di sekolah tadi kan bisa Bapak Ibu Hmm. guru, Bu Kepala Sekolah, kalau di rumah Iya. wali murid, kalau di kelas tentunya pasti ada yang bisa membantu Bu Ika ini. Siapa kira-kira Ya Bu kalau di tentunya kelas? anak-anak sendiri, kesadaran anak-anak sendiri, terus biasanya itu ketua kelas ya. Ketua kelas itu biasanya sering mengingatkan anak buahnya, mungkin seperti Oh, itu. Jadi ya. saya mungkin bisa dibantu kalau di kelas mungkin bisa dibantu oleh, eee, ketua kelas dan
teman-temannya lain yang tidak suka membuli temannya, mungkin seperti itu. Baik, betul sekali, Iya. Bu. Wah, anak-anak ini jadi bisa memiliki tanggung jawab, Bu, ya, terhadap teman-temannya sendiri. Oke. Mhm. Terus bagaimana dengan rencana tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Tindak lanjut mungkin setelah ini saya akan segera membuat program mungkin Pak Andri ya. Membuat Membuat program. program dengan diskusi kecil, skala kecil dengan teman guru yang sependapat. Gitu. Oke. Ya, itu rencana yang hebat sekali, bagus, Bu. Saya percaya Bu Ika ini bisa melaksanakan rencana ini dengan bantuan kerjasama dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun wali murid dan tentunya juga anak-anak ketika di kelas. Oke, Ya. jika ada perkembangan atau yang Bu Ika butuhkan, jangan ragu-ragu Bu untuk saling kita sharing karena kita juga satu lembaga. Ya. Ya Pak Nur, terima kasih. Saya jadi ini terbuka untuk Ya, masalah saya ini. ya nggak apa-apa Bu. Sama-sama Bu Ika. Ya, saya doakan semoga rencana ini bisa membawa perubahan positif bagi lembaga Amin. kita. Amin, amin. Dan juga anak-anak bisa berkurang ya Bu ya nanti Iya. kata-kata yang dikeluarkan itu sehingga tidak ada perselisihan lagi dengan yang lain. Mudah tersakiti gitu loh. Iya betul Pak Nur, betul sekali. Terima kasih ya Pak Nur. Iya Bu, sama-sama tetap semangat dan berusaha dengan keras. Oke, Iya. sudah saya selesai dulu sampai di sini Bu. Sampai jumpa Ya, terima nanti. kasih Pak Nur. Sampai Ya, jumpa. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.